Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man tabi'ahum bi isanin illa yaumidin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena berkat dan rahmatnya, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan salam semoga tetap istiqomah kita lisankan untuk baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Dan tak lupa di sini juga saya ucapkan salam sejahtera kepada saudara-saudariku non-muslim semuanya. Saudaraku, melalui video ini saya akan memberikan penjelasan terkait kesalahkaprahan teman-teman yang selalu berkomentar mengenai kitab Al-Hikmah yang mereka sebut sebagai kitab sihir dan sesat. Maklum, mereka mengatakan seperti itu dikarenakan dangkalnya ilmu yang dimilikinya, sehingga tanpa memakai rujukan yang kuat dan sekedar ikut-ikutan, mereka berani mengatakan secara lisan dan tulisan menyebut kitab sihir dan sesat. Inilah bahayanya generasi sekarang, baru paham sedikit ilmu dan belajarnya di Google, dengan mudah mereka menyesat-nyesatkan kitab. Inilah kalau gurunya itu setan. Saudaraku, mereka bilang kitab sesat. Yang membuat bingung saya, sesatnya itu di mana? Kalau kitab-kitab seperti itu, kitab sihir atau ada sihirnya, kenapa saat dibakar oleh pemuda-pemuda yang viral dan akhirnya masuk bui itu ya, kitab tersebut tidak marah dan tidak ngamuk? Kenapa saat dibakar juga terbakar? Ayo, kalau itu kitab ada sihirnya, kok si kitab tidak mengamuk gitu loh, aneh gitu. Monggo kaum Wahabi atau Salafiyah dan para kaum pemuja sulap, ayo dijawab, kenapa nggak ngamuk? Bisa nggak jawab? Kalau nggak bisa menjawab dengan keilmuan, ya tidak usah membuat statement bilang inilah, bilang itulah ya. Kalau tidak punya keilmuannya dan hanya sekedar katanya Ustadz A, katanya Ustadz B, dan hanya berdasarkan katanya, tidak usah mensesat-sesatkan dan mengatakan sihir. Kalian pun harus paham, kitab yang kalian anggap sesat dan sihir itu terbuat dari kertas dan dicetak, jadi tidak ada sihir di dalamnya. Dan kalau ada sihirnya, sudah pasti kitab itu ngamuk, ya toh. Selanjutnya, saya yang goblok ini dan lebih tinggi Anda ya, di bidang keilmuannya, saya ingin bertanya, kitab Al-Hikmah, Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya itu ayat-ayatnya diambil dari mana? Dari kitab apa? Saya jawab, kira-kira dari kitab suci Al-Quran apa bukan? Kalau kitab-kitab rujukan tersebut ayat-ayatnya diambil dari kitab suci Al-Quran, berarti dengan secara terang-terangan Anda pun menyatakan bahwa
kitab suci Al-Quran, kitabnya umat Islam itu kitab sihir, sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Ayo, kalau anda ini ya semuanya mengajak untuk berpikir secara logika, saya ajak anda mikir secara logika. Kalau kitab-kitab al-hikmah yang menggunakan rujukan dari Al-Quran anda anggap sesat, berarti kitab suci Al-Quran juga kalian anggap sesat. Dan dengan terang-terangan anda pun menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang tersesat. Hati-hati. Ayo, siapa yang berani tanggung jawab atas pernyataan Anda seperti ini? Dan lucunya lagi, ya, kalian yang melabelkan sebagai kitab sihir dan sesat, kalian sendiri juga beragama Islam. Kalian juga membaca ya dan mengamalkan, juga mewirid ayat-ayat tersebut. Dengan demikian berarti Anda sendiri pun juga tersesat. Paham kamu? Makanya saudaraku, sebelum kalian mencela sesuatu, dipikir dulu, dikaji dulu sebenarnya seperti apa. Jangan mudah dihasut, jangan mudah dipecah belah. Kalian itu tiangnya agama Islam. Kalau kalian mudah dirobohkan, pondasi-pondasi ilmu kalian dangkal, bagaimana Islam akan berdiri kokoh? Bagaimana orang-orang ke depan percaya dengan agama Islam? Kalau pemeluknya saja mudah rapuh dan mudah terpengaruh. Ini dipakai, saudaraku. Kalian kaji ulang kata-kata saya ini. Kitab rujukan Al-Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif, dan kitab-kitab Islam lainnya tidak ada yang sesat dan bukan kitab sihir, karena kitab-kitab tersebut hanyalah kertas cetak biasa. Apalagi kitab-kitab tersebut merujuk pada kitab suci Al-Quran. Jadi tidak ada yang namanya kitab sihir dan kitab sesat. Jangan mudah terperdaya oleh orang-orang barat yang ingin menguasai negara Indonesia ini. Jangan mau diadu domba sesama umat Islam. Paham ya? Sekali lagi saya ibaratkan secara logika dan mudah kita pahami. Kitab-kitab tersebut secara mudahnya saya ibaratkan cangkul, dah ngono ae. Cangkul itu fungsinya untuk apa, saudaraku? Cangkul fungsinya untuk bekerja, mencangkul tanah agar bisa ditanami, untuk membersihkan, mencangkul rumput dan lain sebagainya, untuk mengaduk semen, ya kan? Kira-kira cangkul tersebut bermanfaat apa tidak? Pastinya bermanfaat, kan? Tapi ya ada tapinya ini. Meski cangkul tersebut untuk bekerja, untuk bermanfaat untuk kehidupan manusia, sebaliknya cangkul tersebut juga bisa digunakan untuk mencelakai manusia. Misal untuk mencangkul kepala kamu. Bener enggak? Begitu juga dengan kitab-kitab tersebut. Ada begitu banyak manfaatnya. Namun bagi mereka yang salah dalam menggunakan, juga bisa digunakan untuk mencelakai orang. Dari penjelasan saya ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang sesat dan tersesat itu bukan kitabnya, tapi manusianya. Dan tidak ada di Islam yang namanya kitab sihir. Jika kalian masih menyatakan dan mengatakan kitab-kitab rujukan Al-Quran itu kitab sihir dan sesat, seharusnya kalian malu sebagai muslim. Karena
kalian pun ikut mempelajari dan mengamalkan kitab yang kalian anggap sihir dan sesat. Terkait dengan yang kalian sebut dukun, sesat, jika yang kalian sebut murni dukun, bukan tukang sulap, bukan tukang tipu, kalian harus pahami, di Indonesia ini kemungkinan besar dukun ilmu hitam itu keberadaannya tinggal 10%, dan 90% merupakan dukun ilmu putih. Lagian loh bro, dukun ilmu hitam itu yang benar-benar dukun ya, kamu hina seperti apa, kamu maki seperti apa, tidak akan meladeni kalian. Andai mereka paham internet lebih banyak, mereka diam. Dan orang-orang yang meladeni tersebut bukan dukun, ya, bukan dukun ilmu hitam. Mereka dukun-dukun ilmu putih atau dukun modern, ya. Dan mereka itu tujuannya juga sekedar mengingatkan, jangan sampai anda ini terperangkap tipu daya, ya, agar kalian berkaca, jangan suka menjelek-jelekan profesi orang. Lihat dulu apakah kalian sudah benar-benar bersih dan suci, sehingga kalian dengan mudahnya menghina profesi orang. Jangan sampai mulutmu itu menjadi petaka di dunia hingga di akhirat. Ya, paham ya? Semoga kalian sadar dan kita semua bisa saling mengingatkan. Monggo kajian ini kita jadikan renungan untuk mengoreksi diri. Semoga kajian ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa dini wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka lama bergerak secepat